Salam, selamat bertemu kembali. Selamat hari Natal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang ada di Bali, yang ada di Manado, di Pontianak, dimanapun saudara berada, mungkin ada yang di Jepang, ada juga yang di Jepang, ya di mana-mana ya. Selamat merayakan hari Natal. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kemajuan teknologi, kita bisa berkumpul bersama. Ya, kalau dulu Rasul Paulus secara roh saya ada, tapi sekarang kita juga secara image ya. Puji Tuhan, saudara. Saya baru kembali merayakan ulang tahun perkawinan dan saya cuma mau kasih pesan singkat saja, ya kan. Banyak yang saya perhatikan sewaktu saya berkunjung ke Washington DC ya, ibu kota Amerika ya. Jadi anak kami kasih hadiah bisa 4 hari 3 malam di hotel yang bagus di Washington DC. Ya, di situ saya lihat bagaimana saudara Washington DC itu kota yang unik ya. Banyak bangunan yang indah, yang megah, yang beberapa tuh usianya udah ratusan tahun ya, karena dulu ada pengaruh dari Inggris. Ya, Amerika ada karena anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang dulu di Inggris, karena rajanya Raja Yakobus, makanya ada King James ya. Dan mereka karena kemudian mulai dibatasi, mereka pindah ke Amerika. Ya, Amerika kemudian yang jadi negara dikuasa, di mana kebenaran yang Allah ditinggikan, itu akan meninggikan derajat bangsa, termasuk kita juga ya. Kalau kita mau terus meninggikan dia, kita juga akan ditinggikan bersama dia. Kita nggak usah meninggikan diri kita sendiri. Amin, saudara. Nah, di situ saya lihat banyak yang megah. Terus kita duduk di satu kafe. Wah, itu stasiunnya, stasiun kereta luar biasa ya. Gedungnya wah tinggi sekali ya. Cuman banyak orang homeless, saudara. Ya, saya lihat orang-orang bawa-bawa tas ya. Bajunya kumuh ya. Sebagian kelihatan oke, sebagian enggak ya. Aduh, saya bilang kasihan sekali. Nah, ingat ini tema Natal, saudara ya. Saya nggak lupa ya, ini tema Natal. Ya kan, ini tema Christmas. Ya, Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus telah datang untuk memberikan hidup. Tuhan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Hidupnya yang tadinya manusia miliki sudah hilang, Yesus datang membawa. Tapi dia harus bayar harganya supaya saudara dan saya bisa menerima hidup itu. Puji Tuhan. Amin, saudara. Dia harus bayar harga yang sangat mahal supaya saudara dan saya bisa menerima hidup itu. Jadi waktu saya lihat ini orang-orang yang homeless, yang tidak punya rumah, yang bergelandang, pasti ada orang Kristen juga, saudara. Apa bedanya? Atau orang yang belum anak Tuhan, apa bedanya sama kita, saudara? Karena kita sudah menerima, kita sudah mulai menerima. Mereka belum. Nah, kalau ada anak Tuhan, kenapa sama-sama anak Tuhan? Kenapa harus begitu? Karena mungkin, ya bukan mungkin ya, maaf ya, kalau di dalam pemberitaan Injil itu nggak ada mungkin. Kita bisa tahu, karena firman itu nggak bisa bohong. Karena ada yang lebih terima, ada yang belum. Amin, saudara. Saat kita menerima lebih lagi hidupnya, kita nggak usah berakhir dalam penderitaan, rasa tertekan, terus kita kompromi, menyesal, kena ketipu, menipu diri kita, kena tipu lagi. Tidak enak hidup begitu, saudara. Amin. Saudara, Yesus datang, sudah datang untuk memberikan hidupnya dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Ya, kali ini saya mau ingatkan saudara, kita nggak mau cuman merayakan Natal sama lagi. Amin, saudara. Kita mau kita lebih lagi menerima. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan lagi? Apa yang Yesus sudah tanggung? Ya kan, kena lagi. Ya kan, kena tipu lagi.
ya kan? Terikat lagi. Sudah pernah mengalami kemurahan Tuhan. Ya kan, sudah pernah mengalami kesembuhan, sudah mengalami pemulihan, balik lagi. Saudara, saya mau ingatkan saudara kali ini, ayo kita terus menerima. Jangan pernah berhenti menerima dari Dia. Yesus sudah bayar harganya untuk saudara dan saya terus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Karena kalau kita terus menerima, kita akan berkuasa dan memerintah bersama satu orang, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ya. Itu Roma 5 ayat 17. Saudara jangan lupa bahwa perjalanan saudara dan saya itu dimulai dengan kita menerima. Amin. Saudara, kenapa sekarang ada anak-anak Tuhan yang sudah mulai menerima, sudah mulai mengalami hidupnya Tuhan, sudah lahir baru. Kenapa belum happy? Kenapa masih terikat kebiasaan buruk? Kenapa masih belum masuk tinggal dalam, maksudnya kita sudah tinggal dalam pengertian. Kenapa masih seperti orang tuh masih kejar terus ya? Saudara, kita hanya perlu menerima. Jangan izinkan tradisi agamawi membuat kita ya kan seperti di dalam kita tuh seperti kita tuh belum selesai. Kita masih harus begitu. Karena saya masih kurang ini. Sekarang begini saudara, apapun dalam hidup saudara, saya dan saya sekarang, yang kita ada masalah. Apalagi kalau itu masalahnya lama ya, sudah lama ya. Saudara, di area itu, kenapa saudara? Ya kan? Kalau tradisi agamawi, kebohongan iblis bilang, karena kamu masih kurang benar. Kamu masih harus begini dan begitu. Tidak loh saudara. Saudara, kita hanya perlu menerima. Saya ulangi, di area mana saudara masih berat, saudara masih belum bisa mengatasin, saudara pakai kekuatan sendiri, saudara kompromi, ya kan? Saudara masih ada yang saudara sembunyikan, saudara begini gitu pakai kekuatan sendiri. Di area mana? Di area itu kita hanya perlu menerima. Amin saudara, kita hanya perlu menerima hidupnya. Haleluya. Karena itu adalah kehendak Bapa buat kita mengalami surga di bumi, mengalami kebaikan Dia, kemuliaan Dia, sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kita bisa menikmati hidup ini sembari berkarya bersama Dia. Kita diberkati terus menjadi berkat. Amin saudara, haleluya. Tanpa kita harus menderita yang kita tidak perlu. Amin saudara, haleluya, thank you Jesus. Allah tuh luar biasa. Kalau sudah pikir Dia baik, saudara, kurang tepat. Dia jauh lebih baik. Saudara bergaul sama Dia, ya kan? Saudara lebih tahu hatinya Dia, tidak rumit, saudara. Kurang kasih orang-orang ini, orang-orang yang homeless, saya kasihan ya. Cuma duduk di situ sampai berjam-jam, saudara. Ada yang duduk sembari tidur, nggak ada rumah. Pasti mereka tidak pernah punya tujuan atau visi untuk seperti itu. Saudara, sekarang ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Zaman akhir. Kita perlu lebih lagi. Tapi kenapa mereka berakhir seperti itu? Apalagi anak Tuhan. Ya kan? Karena pergaulan, karena kurang menerima, karena pergaulan, akhirnya sedikit demi sedikit saudara. Sedikit demi sedikit. Kalau kita terus menerima, itu akan mengubahkan ya kan cara pandang kita terhadap diri kita. Kita lihat diri kita gimana, gak lagi sama. Ngelihat orang lain juga beda. Alhamdulillah, hidupnya Allah akan memerdekakan kita dari kebohongan iblis. Tidak ada orang yang waras, ya kan, yang punya tujuan untuk masuk ke dalam api selama-lamanya. Gak ada saudara. Gak ada orang yang waras yang mau nanti akhir hidupnya ya kan cuma bergelandang, ya kan, jadi susah. Gak ada saudara, kecuali buta. Amin saudara, kita sudah dibukakan mata kita. Ayo, mari kita terus berkaca. Untuk kita gak lagi naik turun saudara. Ini udah tahun berapa? Yesus sudah mau datang lagi. Ini zaman yang luar biasa. Ayo kita mau terima lebih lagi. Ayo kita bangkit saudara. Kalau kita mau terima lebih berarti kita perlu mau terbuka. Ya kan, kita mau lebih rela berubah. Kita jangan anggap diri kita sudah sudah mengerti. Kita bijaksana di mata kita. Kita lebih benar dari saudara kita. Jangan.
Amin saudara. Saudara, kalau kita mau terus lebih bergaul, kita mau terima berarti kita mau lebih bergaul sama dia, saudara. Tidak susah terima dari dia. Ya kan? Kemarin juga waktu kita nginep di hotel ini, waduh, ada restorannya bagus. Tapi wah, kita nggak usah lah makan di situ ya, karena pasti harganya kita sudah cek harganya berapa kali lipat ya, sama aja kita bisa makan di luar juga sama ya. Tapi saya bilang gini, nah ini contohnya. Saudara bergaul sama dia tidak susah terima dari Bapak. Ya kan? Karena suami saya nggak mau pakai uang makan di situ ya. Tapi saya mau ke situ. Jadi gimana? Kita punya Bapak surgawi. Saya bilang, Bapak, saya mau di situ. Saya mau minum di situ. Terus waktu kita tadi mau check out, orang yang di front desk bilang, ini saya kasih kamu dua kupon ya. Kamu bisa minum kopi di situ. Amin. Saya cuma bilang, Bapak, saya mau di situ, minum kopi di situ. Nggak susah kan? Amin, saudara. Kerinduan hati saudara sebagai orang benar diluluskan. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak diberikan roh yang menjadikan kita takut lagi, tapi roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, mari kita terima dari Bapa kita. Waktu kita terima dari dia, kita meninggikan Yesus. Kita tidak hanya meninggikannya dengan pujian dan lagu, itu hanya satu bagian. Tapi lebih lagi kalau waktu kita mau percaya, kita mau menerima janjinya, kita mementingkan, ya kan, sama seperti orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ini yang pindah dari Inggris ke Amerika. Inggris jadi negara adikuasa. Saya lihat, aduh, gedung-gedungnya dahsyat. Itu adalah sisa-sisa dari apa? Waktu mereka percaya Yesus itu yang adalah yang benar, yang jadi pusat hidup mereka. Amerika sempat jadi negara adikuasa, tapi waktu mulai masuk mata nggak lagi ke Yesus, berhenti menerima, mulai turun. Nah sekarang Amerika sedang dipulihkan, harusnya bisa terus kan. Jadi kita tidak diberikan roh yang menjadikan kita takut lagi. Kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan saya mau bacakan di sini, ya kan, dari 1 Korintus pasal 1 dikatakan kita tidak menerima roh dunia, kita tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus, freely. Kita dikasih roh dari Allah yang menolong kita untuk tahu apa yang Allah sudah berikan secara freely buat kita di dalam Kristus. Area mana sekarang dalam hidup saudara yang lagi ditipu? Yang saudara lagi rasa berat. Saudara terus menerus mungkin berselisih atau saudara kecewa atau apa. Saudara pakai kekuatan sendiri. Area mana? Saudara sudah dikasih roh Allah ada di dalam diri saudara yang menolong saudara supaya saudara tahu, ya kan, apa yang saudara bisa terima dari dia. Karena segala sesuatu yang bukan dari dia itu adalah musuh, itu adalah tipuan. Beberapa orang sekarang sengsara karena mereka udah terikat dengan apa? Narkoba ya, obat. Mungkin saudara pikir, oh saya nggak kena. Iya bu, ya tidak. Tapi ada anak-anak Tuhan yang terikat dengan terus drama Korea, terikat matanya nggak bisa lepas dari HP, terus saja, ya kan? Mau cari sesuatu, ada satu rasa lapar, hubungan-hubungan yang nggak mestinya nggak perlu. Ada satu rasa lapar. Nah Yesus bilang apa? Kalau kamu makan tubuhku, penebusan dia, itu benar-benar makanan, minum darahku, pengampunan dia. Itu benar-benar minuman. Itu yang akan menghilangkan lapar di jiwa kita dan haus. Bukan yang lain, saudara. Kalau yang lain yang palsu, itu nanti akan ada efeknya. Mungkin gak langsung. Kayak orang-orang ini. Orang tidak jadi begitu susah dalam sehari, saudara. Sekarang juga gitu. Ya kan? Biarlah kita mau terima. Sehingga kita tidak lagi dikuasai ada yang gelap dalam diri kita. Karena hidupnya akan mengusir kegelapan itu. Kita terus terima. Kita terus mau. Haleluya, karena kita sudah dikasih roh yang menolong kita. Untuk kita tahu apa yang Allah sudah berikan secara free di dalam Kristus. Janji-janji apa yang sekarang sudah perlu. Berhenti struggle. Stop struggling. Stop striving. Berhenti. Ya kan, berupaya. Pakai kekuatan sendiri, berhenti terus-menerus sakit hati, dendam terus-menerus. Atau pakai alasan apa saya nggak tahu.
mulai menerima. Di dalam nama Yesus, saudara mulai menerima. Karena apapun yang bukan dari Tuhan, itu tipuan musuh. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Di luar Yesus hanya ada maut. Itu mungkin tidak langsung, tapi akan menghasilkan maut, penyesalan. Ya kan, semakin lama semakin terpuruk. Tidak ada orang yang mau masuk ke dalam lubang, terus di dalamnya ada lumpur, kotoran, nggak ada saudara. Kecuali orang itu buta. Di dalam nama Yesus berdoa supaya jangan ada supaya kalau di antara saudara dan saya, mari kita terus minta. Bapa, buka mata hati kami lebih lagi akan apa yang kami miliki dalam Kristus, sehingga kami tidak pikir kami oke, karena saya sudah di dalam kasih karunia, saya oke, dan saya sudah kita melalaikan. Tidak, Bapa, bekerja dalam diri kami untuk kami sungguh-sungguh mau lebih lagi menerima dan menerima lebih lagi kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, menerima janjimu, menerima firman bahwa kami adalah orang kudus, kami ini orang benar, kami orang sudah ditebus dari kehancuran, kami orang yang sudah dilepaskan dari kebinasaan, kami orang yang sudah dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Bahwa masa depan kami adalah cerah. Tahun ini belum berakhir tahun ini. Haleluya, tahun ini, tahun depan. Haleluya, firman mengatakan jalanmu akan semakin terang, jalan kami, haleluya, akan semakin terang. Haleluya, kemuliaanmu lebih lagi dinyatakan atas kami. Haleluya, kami gak usah lagi nengok ke kanan dan ke kiri. Haleluya, haleluya, kami terus maju di dalam Engkau, bersama Engkau. Semuanya akan menjadi lebih baik dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, kami dilepaskan dari segala kebiasaan buruk, dari segala apapun yang kami andalkan selain Engkau. Karena hanya di dalam Kristus hanya ada kebenaran. Haleluya, Bapa, Engkau bangkit di dalam diri kami. Roh Kudus nyatakan kepada kami apa yang kami miliki. Haleluya, yang Allah sudah berikan secara free, walaupun dibayar dengan harga yang sangat mahal. Janji-janji yang berharga, supaya kami tidak melalaikan, supaya kami tidak anggap remeh apa yang warisan yang begitu berharga yang kami miliki. Bapak, buka mata hati kami untuk kami punya belas kasihan sama orang-orang dunia yang sedang menuju kebinasaan, mereka yang dibutakan ilah zaman ini. Biar kami punya belas kasihan, biar kami gak hidup hanya untuk diri kami gak hanya hidup hanya untuk memuaskan mata kami, keinginan kami, tapi kami hidup oleh Engkau. Haleluya, oleh hidupmu. Haleluya. Supaya kami juga punya belas kasihan untuk saudara-saudara kami di mana-mana tubuh Kristus di dunia ini yang saat ini, selagi kami merayakan Natal, mereka sedang ada yang ditangkap, ada yang disiksa, ada yang dimasukkan penjara, mereka yang ada tantangan, ada yang dibunuh dan sebagainya. Tapi kami tidak, Bapak, supaya kami tidak picik, Bapak, tapi kami ingat kami adalah tubuh Kristus. Haleluya. Kalau kami sekarang bisa, haleluya, hidup dalam kenyamanan, biarlah kami selalu diingatkan, Bapak, kami adalah duta-duta besar-Mu. Kami tanggalkan semua agamawi yang membuat firman-Mu hilang kuasanya. Biarlah kami selalu hidup dengan kesadaran, kami inilah anak-anak-Mu, kami adalah duta besar-Mu, kami adalah tangan-Mu, kami adalah kaki-Mu. Haleluya. Dan kami sudah tersambung dengan Engkau yang adalah sumber segala sesuatu anugerah yang baik dan sempurna. Kami gak usah hidup mengandalkan daging, mengandalkan mata, seperti kami belum punya Bapa, supaya kami terus mengandalkan Engkau, sehingga kami gak dipermalukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, di dalam nama Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, waktu saya gitu, saya berdoa, dan waktu saya di hotel, saya lihat satu keluarga, saudara ya. Kalau saudara bergaul terus sama Yesus, saudara akan punya mata yang berbeda. Saudara tidak akan lagi suka tradisi, karena tradisi itu selalu ada cari alasan, saudara. Karena kena tipu. Oh, kalau doa itu pendeta, kita mah gak usah, jangan ekstrim. Tradisi, kita semua imam dan raja, iya kan? Jadi kita bisa, dan kalau tradisi itu kalau cuman ingat doa tuh waktu di gereja, waktu saat teduh, udah hanya lupa. Tapi kita bisa doa di mana aja. Waktu saya duduk tuh di kafe di stasiun, dia diam-diam doakan sini. Saya bukan meninggikan diri, tidak. Saya cuma mau ingatkan, kita nih siapa. Saudara tuh
Kita ini lebih dari pemenang, saudara. Kita ini adalah duta besarnya Dia. Amin, saudara. Kita duta besarnya Dia. Kita bisa diam-diam doakan dimanapun kita berada. Ya, waktu kemarin juga saya beli sesuatu buat anak saya. Saya duduk di kafe, saya ngobrol sama orang, oh dia belum kenal Tuhan, dia belum terima. Saya bersaksi, amin, saudara, dimanapun, bukan karena saya pendeta, karena kita adalah duta besarnya. Jangan lupa, saudara. Saudara, Yusuf, dia menerima visi dari Tuhan. Dia tidak dipermalukan. Abraham, walaupun lemah, ya kan, dia terima janji Tuhan. Dia diberkati dalam segala hal. Dia mendapat kehormatan. Nama dia ditinggikan. Amin, saudara. Karena dia mau menerima rencana Tuhan buat hidup dia. Saudara juga bisa hari ini terima, saudara. Saudara perlu lebih ngerti saudara punya apa. Sehingga kita tidak ditipu. Sibuk mengejar hal-hal yang tidak ada artinya, yang cuma bersifat sementara. Ya kan, kemarin juga gitu, waktu saya lihat satu keluarga ini, ya saya sama suami, kita cuma duduk minum kopi. Kita nanti mau makan tempat lain, kita mau makan makanan Vietnam. Saya ada satu keluarga, ini di hotel yang bagus, ini restoran yang mahal. Saya perhatikan satu keluarga, tapi saya tahu mereka bukan anak Tuhan. Saya tahu mereka percaya apa kan. Saya bukannya iri, bukannya terus minder. Saya ingat, uang berapa banyak kita milih, jangan pernah jati diri kita, saudara. Itu bukan jati diri kita. Kalau saudara menganggap saudara oke karena saudara ada uang, kurang uang, saudara sudah kena tipu iblis. Amin, saudara. Saya tahu saya siapa. Saya ngelihatnya, aduh, saya kasihan, saudara. Mereka bisa pesan, makanan yang mungkin mereka. Tapi mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak tahu mereka lagi ditipu. Saudara dan saya, kita tahu loh, mata kita sudah dibukakan, saudara. Jangan lupa apa yang sudah miliki di dalam Kristus. Jangan anggap murah kemurahan Dia. Jangan anggap biasa pengampunan yang sudah miliki dalam Kristus. Amin, saudara. Jangan pernah anggap murah darah Yesus. Supaya kegelapan tidak menipu kita. Kita diseret kembali kepada hal-hal yang sia-sia. Nanti buahnya adalah maut, penyesalan. Tapi kalau saudara dan saya mau terus menerima, amin, saudara, terus menerima, kita mau lebih lagi, kita akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup. Dan firman-Nya mengatakan di Roma 9, ya saya udah mau tutup, saya gak mau lama-lama. Amin, saudara. Ingat, kita merayakan Yesus. Kita bukan hanya merayakan satu sama lain, biar Yesus jadi pusat segala sesuatu yang kita lakukan. Kita gak usah agamawi ya, kita gak usah sebut Yesus, tapi kita bisa, ya kan, jadi Kristus dimanapun kita berada. Kita bisa diam-diam mendoakan, kita bisa ikut ambil bagian. Amin, saudara. Thank you Jesus, haleluya. Saudara, thank you loh sebentar. Syukur kasintirana kusyana kasikina irana kusyarana. Dan saudara menerima di dalam nama Yesus apapun yang saudara butuhkan, menerima dari Dia. Saudara gak usah kompromi. Saudara itu memberi saudara kekuatan bergaul sama Dia, supaya saudara tidak dicobain pakai kekuatanmu sendiri, bergaul sama Dia. Haleluya. Thank you, saudara punya masa depan. Tahun depan Tuhan Bapa hanya punya rencana yang baik untuk saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, satu ayat ini yang saya mau tinggalkan sama saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Roma 9 ayat 33. Yesus Kristus, kenapa saya bawa pesan ini? Pesan Natal ini. Karena Yesus Kristus adalah batu sentuhan, batu penjuru, dan batu sandungan. Perhatikan. Pesan Natal. Yesus Kristus bawa hidupnya Allah dan membawanya, menyediakannya dalam segala kelimpahan. Tergantung saudara dan saya. Tahun depan gimana? Tergantung respon saudara dan saya. Tergantung berapa banyak saudara mau terima. Tergantung berapa banyak kita buka telinga kita buka hati kita fokuskan pikiran kita. Tergantung saudara dan saya. Tapi Yesus adalah batu penjuru dan batu sandungan. Bagi kita yang mau percaya, kalau kita mau rendah hati,
Kita mau mengandalkan Dia bahwa saya dibenarkan terus menerus. Saya dibenarkan karena Yesus. Saya dibenarkan karena Yesus. Yesus kebenaran saya. Saya ini dibenarkan karena Yesus. Yesus adalah kekudusan saya. Yesus hikmat saya. Saya dibenarkan karena Yesus. Kita terus menerus tidak pernah geser dari sini. Saudara dan saya, kita nggak akan dipermalukan loh ya. Dengar baik-baik, saudara, saya nggak akan dipermalukan. Tahun depan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara dan saya. Tahun ini juga ada kebaikan Tuhan. Tahun depan lebih lagi, saudara nggak akan dipermalukan. Tapi kalau ada di antara saudara yang suam-suam kuku, karena saudara merasa, saya oke kok, saya nggak kayak seperti si Anu. Ya kan, saudara lagi lengah. Yesus bisa jadi batu sandungan. Kenapa? Karena saudara pikir, saudara oke dari perbuatan saudara. Saudara banding-bandingkan dirimu dengan yang lain, duduk bergosip. Saudara akan mulai bergosip, nunjuk-nunjuk, buka pintu sama iblis. Saudara kena hukuman yang sebetulnya tidak perlu saudara tanggung. Karena Yesus sudah tanggung. Karena saudara itu sudah kena batu sandungan. Anak Tuhan, bukan anak Tuhan, kalau menjadikan perbuatan kita, perbuatan baik kita termasuk harta kita sebagai oke-nya kita, nanti tersandung, saudara. Nanti bukan pintu sama iblis, tutup pintu itu. Dengan apa? Mari kita merendahkan diri kita. Suami istri, kalau berselisih, kenapa berselisih terus? Kak, saya lebih benar dari kamu. Tunggu dulu. Mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat. Ya kan? Sebagai antara kita dengan pasangan hidup. Antara kita dengan anak, antara kita dengan saudara seiman. Sehingga kita tidak tersandung. Kita tersandung saat kita mulai banding-bandingkan, kita pikir kita oke dari perbuatan kita, dari apapun yang lain selain Yesus. Kita nggak mau, Allah nggak mau, kita tersandung. Amin, saudara. Jadi, haleluya, thank you Jesus. Ini satu kabar yang luar biasa. Kalau dia bilang saudara tidak akan dipermalukan, saudara tidak akan dipermalukan. Di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara. Terus percaya, saudara sudah dilayakan karena Yesus. Kerinduan hati saudara, Allah sudah siapkan. Saudara tidak akan dipermalukan, saudara akan, dan saya akan naik terus. Kita akan naik terus, kita tidak akan lagi naik turun. Haleluya, haleluya. Karena Yesus Kristus sudah datang membawakan hidupnya dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Dan kita dibenarkan karena Yesus. Sekarang, tahun ini, tahun depan, sampai dia datang lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu. Selamat hari Natal. Haleluya. God bless. Amin.